kita akan membahas bab riswah atau bab yang terkait dengan suap menyuap. Karena bab riswah atau suap menyuap ini selain sering kita dengar, juga kasus terkait dengan riswah ini jumlahnya tidak sedikit. Dan sesungguhnya budaya riswah, suap menyuap itu sudah ada sejak zaman dulu, termasuk di zaman Nabi. Salah satu kebiasaan orang Yahudi itu memberikan riswah atau suap. Maka Bapak, Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sebagai umat Islam tidak boleh melakukan muamalah yang mengandung kezaliman terhadap orang banyak, yaitu riswah atau suap atau sogokan. Karena ini diberikan berupa uang atau barang atau hadiah kepada hakim atau kepada pihak yang berwenang atau aparat atau yang lainnya, baik pemberi melakukan apa yang diinginkan, yang diminta ataupun tidak diminta, itu sama-sama suap atau riswah. Jadi orangnya minta, mengatakan kasih saya uang maka kita damai, itu juga riswah. Kalau kemudian kita yang minta, saya bayar uang saja masalah selesai, maka itu juga riswah, itu juga suap. Dan ini termasuk muamalah yang dilarang di dalam agama kita, di dalam agama Islam. Dan suap ini sudah menjadi penyakit kronis bagi masyarakat di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, khususnya bagi orang-orang Yahudi dan juga kaum musyrikin sebelum Islam datang. Mereka sudah terbiasa melakukan praktek suap. Maka Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kondisi mereka, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Mereka orang Yahudi itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan harta yang haram, yakni uang suap atau uang sogokan. Ini salah satu ayat yang menjelaskan kepada kita karakter orang-orang di sekitar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat itu, yakni orang-orang Yahudi yang sudah terbiasa melakukan praktek suap. Imam Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat ini menyebutkan bahwa para hakim atau para penegak hukum di kalangan Bani Israel apabila mengadili sebuah persengketaan, jadi kalau ada sengketa atau ada persoalan, maka salah seorang di antara mereka akan menyimpan uang, lalu dengan uang tersebut akan diperlihatkan kepada hakim, lalu ia menyampaikan dakwaannya. Maka dengan serta-merta hakim memutuskan perkara sesuai dengan dakwaannya, karena hakim tersebut sudah mendapatkan uang suap atau uang sogok. Dan ini hukumnya adalah haram meskipun dia dimenangkan di pengadilan. Maka mereka pun orang Yahudi tahu bahwa para penegak hukum di zaman itu suka memakan harta suap, sehingga kalau ada orang yang pura-pura masuk Islam atau istilahnya munafik di zaman itu. Jadi di zaman Nabi itu orang masuk Islam itu tidak semua motifnya tulus, tapi ada yang masuk Islam karena motifnya takut. Jadi karena mereka takut dengan umat Islam yang jumlahnya banyak, umat Islam yang gagah berani di dalam berperang, ketegasan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mereka takut, maka mereka pura-pura masuk Islam. Ketika mereka orang yang pura-pura masuk Islam ini punya masalah sengketa dengan orang Yahudi, maka orang Yahudi akan memilih permasalahan diselesaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan diselesaikan oleh orang Yahudi. Kenapa? Karena mereka paham bahwa hakim Yahudi itu mereka terbiasa menerima suap, sementara Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak mau disuap, sehingga mereka memilih yang memutuskan adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Diriwayatkan oleh Ibnu Jarir dari Sya'bi bahwa ada seorang munafik, orang yang pura-pura masuk Islam, bersengketa dengan Yahudi di kota Madinah.
Jadi di Madinah itu dulu juga ada orang Yahudi. Kenapa? Karena ada berita bahwa nanti Nabi akhir zaman akan muncul dari tanah yang ditumbuhi pohon kurma, dan itu yang dimaksud adalah Madinah. Maka orang Yahudi berbondong-bondong menuju ke Madinah untuk dapat bertemu dengan Nabi baru atau Nabi akhir zaman. Yang mereka idam-idamkan, yang mereka harapkan adalah dari keturunan orang Yahudi, keturunan Ishak. Tetapi ternyata yang hadir bukan keturunan Ishak, tapi dari keturunan Ismail. Baik, maka pada saat itu ketika terjadi sengketa seperti ini, ketika Yahudi meminta agar persengketaan diadili oleh Nabi Muhammad SAW, maka orang munafik tadi menolak permintaan Yahudi. Nah, karena mereka paham kalau Nabi SAW yang memutuskan itu tidak mau disuap, pasti akan memutuskan dengan adil. Jadi orang munafik pun paham. Maka Nabi SAW itu adalah Nabi Allah yang kebaikannya, amanahnya diakui kawan maupun lawan. Termasuk orang-orang Yahudi sangat paham bahwa Rasul SAW itu tidak menerima suap. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya mengutuk orang munafik tadi. Alam tara ilal ladzina yaz'umuna annahum amanu bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Apakah kamu tidak memperhatikan orang-orang yang mengaku telah beriman kepada yang diturunkan kepadamu, yakni beriman kepada Al-Qur'an? Mereka mengaku beriman kepada Al-Qur'an. Wa ma unzila min qablik, dan mereka mengaku beriman kepada kitab-kitab sebelumnya. Yuriduna ayatahakamu ilat taghut, dan mereka menginginkan untuk berhukum dengan hukum taghut. Tetapi waqad umiru ayyakfuru bih, padahal mereka ini telah diperintahkan oleh Allah untuk mengingkari semua hukum taghut. Artinya yang di situ bertentangan dengan hukum Allah Subhanahu wa taala. Maknanya adalah taghut itu segala sesuatu yang disembah selain Allah. Maka mereka ini disifati wa yuridu syaitan ayudillahum dhalalan ba'ida, dan setan bermaksud menyesatkan mereka dengan penyesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi ketika mereka ini berhukum kepada taghut, padahal mereka ini diminta untuk berhukum dengan hukum Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang ada di sekitar Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi mereka tidak mau. Jadi orang Yahudi ini yang belum masuk Islam pun dia mengatakan biar Nabi Muhammad yang mengadili. Tapi orang yang sudah masuk Islam ini, yang pura-pura masuk Islam ini, dia tidak mau. Kenapa? Karena mereka paham Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan menerima suap, tidak akan menerima riswah. Sehingga tradisi sogok di kalangan Yahudi benar-benar sudah mendarah daging. Jadi sudah istilahnya menjadi kebiasaan. Yahudi Khaybar misalnya itu pernah berusaha untuk nyogok Abdullah ibn Rawahah, salah seorang sahabat Nabi yang diperintahkan untuk menarik khoroj. Khoroj itu adalah pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Jadi pajak hasil pertanian dari Yahudi Khaybar. Namun pada saat itu ia menolaknya. Yakni sahabat Nabi ini menolak uang sogok. Jadi kita tahu bahwa dulu ketika umat Islam itu diterapkan zakat, maka orang kafir diterapkan jizyah. Untuk pertanian yang tanah tersebut adalah tanah kaum muslimin dan dikelola oleh mereka, maka itu kena pajak, namanya pajak hasil pertanian atau disebut dengan khoroj. Maka Imam Malik meriwayatkan dari Sulaiman bin Yasar bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah meridhoinya, radhiyallahu anhu, untuk menarik hasil khoroj dan menariknya dari Yahudi Khaybar. Jadi untuk ditaksir kemudian ditarik zakatnya. Setelah sampai di Khaybar, ternyata orang Yahudi sudah mengumpulkan perhiasan, lalu mereka menyerahkan perhiasan tersebut kepada Abdullah seraya berkata, ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami. Jadi mereka mengatakan ini untukmu dan mohon kurangi pajak kami.
Ini adalah bentuk riswah, dan riswah ini sangat berpotensi merugikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin. Maka kemudian Abdullah bin Rawahah berkata, ya ma'syara Yahud, wahai sekalian Yahudi atau wahai umat Yahudi, wallahi, demi Allah, innakum lamin abghadi khalqillahi wa ma dzaka bihamili ala an ahifa alaikum. Sesungguhnya kalian adalah makhluk Allah yang paling aku benci, kata Abdullah bin Rawahah. Akan tetapi kebencianku tidak akan mengantarkanku untuk mendolimi kalian dengan menaikkan taksiran pajak melebihi ketentuan syariat. Fa amma ma aradtum minar rishwah, adapun harta yang kalian tawarkan berupa suap atau berupa riswah, fa innaha suhtun, maka itu adalah harta yang haram. Jadi Abdullah bin Rawahah mengatakan, sesungguhnya harta yang kalian sodorkan kepadaku berupa suap, fa innaha suhtun, maka itu adalah termasuk harta yang haram. Wa inna la na'kuluha, wa inna, dan sesungguhnya kami, la na'kuluha, kami tidak makan harta yang haram. Ini diantara keteguhan Abdullah ibn Rawahah, semoga Allah Subhanahu wa taala meridainya, yang tidak mau menerima suap atau tidak mau menerima riswah. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dia riswah ini disebut suhtun, sebagai harta yang haram. Dan kalau harta yang haram itu kita konsumsi, maka kata Nabi, kullu nabata min suhtin fannaru aulabi. Setiap daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka api neraka lebih pantas untuknya. Jadi Nabi mengatakan fannaru aulabihi, api neraka lebih pantas untuknya jika kita mengkonsumsi harta yang haram. Maka kemudian tokoh Yahudi itu pun berkomentar, bihadza qamatis samawati wal ard, dengan keadilan dan kejujuran seperti inilah langit dan bumi ditegakkan. Artinya memang tadi sudah kita sampaikan, kejujuran, sikap amanah dari kaum muslimin pada saat itu diakui lawan maupun kawan, sehingga Islam dapat menemukan kejayaannya karena memang Rasul dan para sahabat pada saat itu adalah manusia-manusia terbaik, umat-umat terbaik yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena riswah atau suap di kalangan kaum musyrikin atau kalangan ahli kitab itu berkembang ke arah yang membahayakan. Maka pada saat itu Khalifah Umar bin Khattab menulis surat perintah kepada gubernurnya yang namanya Sa'ad bin Abi Waqqas, semoga Allah meridainya. Isi surat tersebut adalah agar jangan mengangkat orang musyrik menjadi pegawai yang bertugas melayani umat Islam, karena mereka biasa menerima suap, karena mereka biasa menerima sogok. Jadi karena pahamnya kultur orang Yahudi, kultur orang musyrik pada saat itu yang mereka suka menerima sogok, maka Khalifah Umar mengirimkan surat kepada para gubernurnya agar tidak mengangkat orang musyrik, agar tidak mengangkat orang Yahudi sebagai pejabat, karena mereka gemar terhadap uang haram, gemar terhadap sogok. Karena Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, ini bukan saja merugikan, tetapi ini berbahaya bagi kelangsungan ekonomi umat. Jadi kalau sogok menyogok ini terjadi, maka akan menghancurkan tatanan masyarakat, menghambat pertumbuhan ekonomi, serta menghambat kemajuan sebuah negara. Karena terjadinya praktek riswah atau praktek suap menyuap. Harga-harga pun jadi mahal, karena ketika seseorang melakukan suap, melakukan riswah, ada orang punya pabrik, kemudian di pabriknya tersebut ada prosesnya menggunakan uang suap, maka untuk mengembalikan uangnya dia akan mengambil dari penjualan, sehingga otomatis harganya akan menjadi lebih tinggi. Kenapa? Karena ada biaya pungli, ada biaya suap, ada biaya macam-macam yang dibebankan kepadanya, sehingga ekonomi akan menjadi semakin berat. Maka kalau
di satu negeri yang terbiasa melakukan suap, melakukan sogok, maka ini dampaknya sangat besar bagi umat Islam, bagi perekonomian umat. Hak-hak orang lemah, hak orang fakir, hak orang miskin akan tertindas dan tergilas pada masyarakat yang di sana sudah terbiasa melakukan riswah. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bisa saja tanah dirampas. Kenapa? Karena hakim sudah disodori oleh orang yang punya modal uang, sehingga rakyat kecil dikalahkan di pengadilan karena hakimnya sudah disogok. Mungkin tidak seperti itu? Mungkin. Jadi bukan masalah benar salah, tetapi masalah uang atau sudah disogok, sehingga orang-orang awam, orang-orang kecil akan terkena imbas kezaliman. Maka masyarakat kalangan bawah yang tidak memiliki pelicin, bila datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh pemerintah di satu negeri yang sudah terbiasa melakukan suap, saya tidak nyebut Indonesia loh. Jadi saya tidak nyebut Indonesia. Saya tidak menyebut Indonesia, saya menyebut jika suatu negeri sudah melakukan suap. Maka jika orang kalangan bawah datang ke pusat-pusat pelayanan masyarakat yang disediakan oleh suatu pemerintah yang terbiasa melakukan suap, maka para pelayan masyarakat tersebut atau aparatur negara yang sudah digaji dengan uang rakyat itu pada saat melakukan hal tersebut sadar atau tidak sesungguhnya telah melakukan perbuatan zalim. Dia sudah mendolimi rakyatnya. Karena Bapak Ibu, sumber daya manusia merupakan aset utama untuk kemajuan sebuah negara, dan itu jika diacuhkan maka akan menjadikan orang-orang yang memiliki kecakapan tertentu tidak mau dan tidak mempunyai biaya untuk menyuap. Sehingga SDM yang terpilih pun, SDM yang maju pun, SDM yang jadi karyawan pun, yang jadi aparat pun itu bukan orang-orang yang baik. Karena orang baik akan tersingkir. Karena orang fakir, orang lemah yang dia punya kemampuan dari sisi keahlian, dari sisi amanah dan kejujuran, itu tidak dapat peluang. Karena peluang tersebut didapatkan oleh orang yang moralnya sudah rusak, yang punya duit. Sehingga yang terjadi adalah SDM-nya adalah SDM yang rusak. Maka kalau di satu negara itu sudah terbiasa melakukan menyuap seperti itu, maka hati-hati para pegawainya, para aparatur negaranya bisa menjadi rusak karena mentalnya adalah mental suap. Bapak dan Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga seringkali putra-putri terbaik dari negara yang sudah terbiasa melakukan suap itu sulit untuk mendapatkan posisi-posisi strategis. Bahkan ketika dia mampu di bidang tertentu, dia mencolok di bidang tertentu, dia punya keunggulan di bidang tertentu, tidak segera diambil oleh pemerintahnya karena tidak mampu membayar, sehingga bisa diambil oleh negara lain yang di negara lain tersebut tidak ada suap. Maaf, saya tidak sedang membicarakan Indonesia ya, saya sedang berbicara umum. Nanti tidak mau tebak-tebak, enggak, saya tidak sedang ngomongkan negeri ini, tapi saya sedang berbicara masalah yang sifatnya umum di negara manapun. Di negara manapun jika ada suap menyuap, maka putra-putri terbaiknya akan tersingkir. Dia punya keahlian, dia menemukan, dia punya riset, tapi risetnya tidak dipakai. Kenapa? Karena dia tidak mampu bayar. Sehingga yang menduduki adalah orang-orang yang dia tidak punya kemampuan. Dia punya penemuan-penemuan yang luar biasa, sudah mengajukan bolak-balik ditolak terus, tetapi di negara lain dia akan dipakai. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka sumber daya manusia tidak dihargai dari skillnya, tidak dihargai dari kejujurannya, tapi dihargai seberapa kuat dia menyuap. Sehingga untuk mendaftar menjadi pegawai, untuk mendaftar menjadi pejabat, untuk mendaftar menjadi aparat, itu kalau tidak punya uang, itu nampaknya hanya menjadi sebuah angan-angan. Itu di suatu negara jika sudah terbiasa melakukan praktek suap.
Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berharap mudah-mudahan negara kita tidak seperti itu. Sehingga siapa saja bisa menjadi pejabat kalau memang dia amanah, kalau memang dia orang yang punya kecakapan. Demikian pula di negeri kita, setiap orang punya peluang yang sama untuk menjadi pelayan masyarakat, bukan hanya orang yang punya duit. Itu harapan kita bersama. Demikian pula akibat lain, barang-barang seluruh kebutuhan di negara yang pemakan sogoknya banyak itu sangat mahal, karena proses sebuah barang dari produsen hingga ke tangan penggunanya itu akan melewati meja-meja yang harus diletakkan amplop berisi uang pemakan bagi pemakan sogok. Jadi birokrasi ini bayar lagi, birokrasi itu bayar lagi, pintu peti kemas ini bayar lagi, pas mau lewat lagi bayar lagi, sehingga barangnya jadi mahal. Itu akibat dari suap menyuap. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangan disangka bahwasanya ketika orang melakukan sogok itu tidak berdampak kepada rakyat, itu akan berdampak kepada masyarakat umum. Jangan disangka bahwasanya uang yang digunakan untuk bayar di pintu masuk, pintu keluar di birokrasi itu tidak dibebankan kepada produsen, itu akan dibebankan bagi produsen, sehingga rakyat yang beli itu sudah plus untuk biaya nyogok tadi dihitung. Nah, itu dihitung. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, jika suap ini terjadi, juga barang-barang yang haram itu akan mudah masuk. Barang-barang yang dilarang itu akan mudah masuk. Kenapa? Karena aparatnya tidak berpikir ini berbahaya atau tidak bagi masyarakat. Cukup ketika memasukkan obat terlarang atau obat yang belum ada izinnya, belum ada BP POM-nya, misalnya obat-obatan herba yang belum ada POM-nya, obat-obatan kimia yang belum ada POM TR-nya, itu bisa saja lepas. Kenapa? Karena tinggal salam tempel. Gimana Pak? Ya, tinggal salam tempel yang mestinya tidak lolos jadi lolos. Sehingga ini sangat membahayakan bagi konsumen, bagi masyarakat. Nah, Bapak dan Saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga barang-barang yang diekspor, barang-barang yang diimpor itu punya dampak jika suap menyuap ini terjadi. Misalnya, barang ekspor kita jadi kalah dengan negara-negara lain. Kenapa? Karena barang kita terkenal lebih mahal dibandingkan barang yang lain dari negara lain. Karena ketika kita mau keluar sudah banyak suapnya, banyak pajaknya, sehingga negara lain sementara menjual tidak banyak pajaknya, tidak banyak suapnya. Misalnya, ini cuma perumpamaan ya. Saya tidak menuduh, nanti tidak keliru tompo. Baik. Demikian pula barang impor itu malah bisa jadi lebih murah. Jadi beli dari luar negeri barangnya bisa jadi lebih murah, sementara yang kita produksi sendiri jadi lebih mahal. Karena tadi ada proses pelicin jadi mahal banget. Sehingga yang ditanam di sini, yang diproduksi di sini, yang diternak di sini harganya lebih mahal. Yang dari luar murah. Kenapa? Karena yang di luar tidak pakai biaya macam-macam. Sehingga barang kita jadi kalah bersaing. Sehingga banyak orang heran. Kok bisa ya? Kita ini sudah produksi sendiri di tempat kita sendiri, kok harganya lebih mahal? Ini beli dari luar negeri melalui proses yang cukup panjang, kok harganya lebih murah. Ini cuma misalnya. Insya Allah tidak ada yang seperti itu ya. Ada enggak yang begitu? Barang dari luar malah lebih murah daripada barang yang dari dalam. Itu diantara dampak dari biaya-biaya yang macam-macam tadi. Sehingga harganya bisa jadi lebih mahal. Demikian pula beredar makanan, obat-obatan yang tidak memenuhi standar kesehatan. Jadi ada makanan, minuman tidak memenuhi standar kesehatan, kadaluarsa, tidak layak dikonsumsi. Nah, itu bisa masuk. Salah satu akibatnya karena salam tempel. Yang mestinya tidak masuk, karena salam tempel jadi masuk. Ya, ini membahayakan konsumen. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada kita larangan untuk melakukan praktek seperti ini. La ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Janganlah memakan harta di antara kalian dengan cara yang
batil. Wa tutlu biha ilal hukam, dan kalian mengajukannya ke para hukam atau para pembuat hukum, litakulu fariqam min amwalin nas, untuk memakan sebagian dari harta manusia. Jadi bisa jadi pengadilan itu memutuskan yang batil menang karena adanya kekuatan uang atau kekuatan suap. Bisa jadi yang salah tampak benar, yang benar tampak salah, hukum jadi kebolak-kebalik. Kenapa? Karena kekuatan uang. Ini jika suatu negeri sudah terbiasa melakukan praktek suap menyuap. Maaf, sekali lagi saya tidak sedang ngomong negeri kita, tapi ini umum. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat orang yang memberikan sogok dan yang menerima sogok. Jadi yang memberi dan yang menerima itu sama-sama dilaknat. Kalau dititipkan sama orang, ada perantaranya, maka perantaranya juga dilaknat. Laknat Nabi sallallahu alaihi wasallam ar-rashi wal murtashi war raishi. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat pemberi suap, penerima suap, dan perantara suap. Maka kalau dititipi suap jangan mau. Jadi kalau dititipi uang suap jangan mau. Kenapa? Karena perantara yang dititipi itu juga dilaknat. Ini karena yang terkait dengan sogok menyogok ini adalah bahayanya besar, maka dalam Islam dilarang. Dilaknat Allah dan Rasulnya. Ini adalah dampak dari sisi ukhrawi atau sisi agama, sisi spiritual. Sementara dari sisi zahir tadi sudah kita sampaikan, ada banyak sekali dampaknya. Ada banyak peluang anak-anak yang soleh, ada banyak peluang anak-anak yang pintar, jujur, ada banyak peluang orang-orang yang cakap itu menjadi tidak mampu menempati peluangnya karena tergusur, tergeser oleh orang-orang yang melakukan praktek suap. Maka jelas ini dilaknat oleh Rasul berarti perbuatan tersebut zalim. Jadi perbuatan tersebut zalim. Diriwayatkan dari Abu Bakrah, semoga Allah meridhoinya, bahwa Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min dzambin, tidaklah ada satu dosa, ajdaru ayu ajjilallahu ta'ala li sahibihil uqubah fid dunya, yang Allah segerakan bagi pelakunya hukumannya di dunia, ma'a mayat dakhirulahu, bersamaan dengan itu masih ada dosa yang disediakan di akhirat. Jadi dia mendapatkan akibat di dunia dan dapat akibat di akhirat. Sebagaimana mislul baghi wa qati'atir rahim. Sebagaimana yakni al-baghyu. Apa itu al-baghyu? Melanggar hak orang lain yang tidak membayar harus melakukan sogok, ini termasuk baghyu atau melanggar hak orang lain. Jadi al-baghyu itu kedzaliman kepada orang lain. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, bisa jadi banyak bencana yang silih berganti menimpa di suatu negara yang melakukan praktek suap menyuap, itu bisa jadi diakibatkan oleh kejahatan yang berupa sogok menyogok, dianggap sebagai perbuatan yang halal padahal itu adalah sesuatu yang haram. Ini salah satu yang disebut oleh Allah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akan disegerakan akibatnya di dunia, masih mendapatkan akibat nanti di akhirat. Bentuk-bentuk riswah. Jadi bentuk riswah atau suap. Yang pertama adalah riswah dalam penegakan hukum. Tadi menyuap hakim. Ini riswah ini, orang begitu leluasa merampas hak orang lain melalui sidang di pengadilan, karena pengadilan memutuskan dia menang, padahal mestinya dia tidak benar, tapi dimenangkan oleh pengadilan karena hakimnya sudah mendapatkan sejumlah uang. Mungkin tidak seperti ini? Mungkin. Jika suatu negara atau hakim itu sudah demen dengan suap, maka melalui riswah jenis ini, tindak kejahatan perampasan hak orang lain mendapat pengesahan dan legal dilindungi negara.
Jadi menjadi legal dan dilindungi negara dan dijaga oleh aparat penegak hukum. Nah, kenapa? Karena secara legal formal pengadilan mengatakan itu adalah haknya, sehingga perusahaan yang sebenarnya zalim itu bisa jadi menang karena melakukan praktek suap di pengadilan. Maka Al-Quran menyebutkan wa tara katsiran minhum yusari'una fil ismi, dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka, orang-orang Yahudi saat itu, bersegera membuat dosa. Ini konteksnya adalah dalam praktek sebagaimana yang sedang kita bahas. Wal udwan, dan juga permusuhan, wa aklihimus sud, dan mereka memakan uang hasil sogok atau uang haram. Labi sama kanu ya'malun, sesungguhnya amat buruk apa yang telah mereka kerjakan. Imam Ibnu Jarir At-Tabari menafsirkan ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjelaskan sifat orang-orang Yahudi di dalam ayat ini, maka begitu bersemangat orang-orang Yahudi untuk berbuat dosa dan menentang Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau sudah terkait dengan sogok menyogok, mereka begitu bersemangat. Mereka bersegera melanggar ketentuan Allah. Mereka memakan harta yang haram melalui praktek suap. Begitu kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Maka mereka terima dalam penegakan hukum, sehingga mereka memutuskan suatu perkara berbeda dengan hukum Allah, berbeda dengan keadilan, karena prinsipnya adalah uang. Riswah yang kedua itu adalah riswah dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Alhamdulillah, mudah-mudahan di negeri kita tidak ada suap dalam penerimaan dan pengangkatan calon pegawai. Karena saya secara pribadi belum pernah melihat ada orang yang menyuap calon pegawai. Mudah-mudahan tidak ada. Kalau misalnya ada, saya tidak pernah lihat ya. Saya tidak pernah lihat. Jadi saya sampaikan, saya tidak pernah lihat. Kalau ada, maka mudah-mudahan itu sudah berlalu. Untuk kedepannya tidak ada. Baik, karena kita tidak boleh menuduh tanpa bukti. Nah, kalau saya tidak lihat, saya bilang ada, saya tidak tahu. Jadi mudah-mudahan tidak ada. Maka ketika dia membutuhkan para pembantu, membutuhkan para staf di departemen atau di kementerian atau jabatan, maka diharuskan membayar sejumlah uang, atau berdasarkan kekerabatan, atau berdasarkan tawaran politik. Kalau rumor sih sering dengar, tapi kan itu rumor. Kalau melihat langsung belum. Sehingga jangan sampai kita nuduh tanpa bukti. Maka sogok yang diberikan oleh setiap calon pegawai ini jelas sebuah pengkhianatan. Ini jelas sebuah pengkhianatan, dan ini sebuah kezaliman. Karena innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Allah sudah perintahkan untuk menunaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Maka ini termasuk bentuk pengkhianatan dan termasuk bentuk tidak amanah atau menipu rakyat kalau itu terjadi. Dan yang terjadi nanti orangnya tidak cakap, padahal Nabi mengatakan idza wusidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dia tidak ahli, loh kok diterima? Kan ada duitnya. Maka yang jadi nanti adalah kerusakan karena tidak ahli. Yang penting bayar. Padahal Nabi sudah bilang, sudah bersabda, idza wusidal amru ila ghairi ahlihi. Jika suatu urusan diserahkan kepada yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggulah kehancurannya. Tidak cakap, dikasih amanah, ya hancur, rusak. Ma min walin yali ra'iyatan minal muslimin, tidaklah setiap pemimpin yang memimpin rakyatnya yang beragama Islam, fayamutu wa huwa ghasyun lahum, dia meninggal dunia padahal dalam keadaan menipu mereka, illa haramallahu alaihil jannah, melainkan haramkan masuk surga. Jadi Allah haramkan masuk surga bagi orang yang mengurusi kaum muslimin, bagi pemimpin yang mengurusi kaum muslimin dalam keadaan menipu rakyatnya, maka Allah akan haramkan masuk surga.
Sekali lagi, ini tidak menuduh perorangan, bukan. Ini sabda Nabi. Nah, ini sabda Nabi. Tidaklah ada orang yang diserai urusan kaum muslimin dan dia meninggal dunia masih dalam keadaan menipu rakyatnya, belum bertobat, masih dalam keadaan suap menyuap, maka Allah akan haramkan masuk surga. Begitu sabda Nabi dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Maka Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hati-hati dengan riswah atau suap yang semacam ini, karena ini bagi kita semuanya yang menyuap maupun yang disuap itu sama-sama dilaknat. Dan jika dia adalah yang mengurusi urusan kaum muslimin, Rasul sebutkan diharamkan masuk surga. Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apakah ada riswah yang dibolehkan? Jadi apakah ada suap yang dibolehkan? Bapak Ibu yang berbahagia, pada umumnya riswah itu kalau kita baca di dalam kitab-kitab para ulama itu terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah riswah atau suap yang sifatnya adalah merampas hak orang lain. Maka suap jenis ini adalah zalim dan ini hukumnya adalah haram. Sementara jenis yang kedua adalah riswah untuk mengambil haknya. Maka jenis suap yang kedua ini menurut mayoritas ulama ini adalah riswah suap yang boleh, yakni konteksnya adalah mengambil haknya, bukan merampas hak orang lain. Namun demikian di sini para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama, tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Jadi tetap berdosa hukumnya memberikan sogok pada saat itu. Jadi pendapat yang pertama, mutlak suap itu tanpa pengecualian, dalam kondisi apapun hukumnya tetap haram. Ini pendapat pertama. Tetapi ingat, pendapat yang kedua adalah pendapat mayoritas ulama. Dalam kondisi tertentu seseorang dibolehkan memberikan sogok dan dosanya hanya bagi yang menerima, bukan bagi yang memberi. Ini yang kita sebut sebagai suap untuk mengambil hak, bukan untuk merampas hak. Kalau untuk merampas hak jelas dilaknat, dilarang dan berdosa. Tapi kalau untuk mengambil hak itu adalah dosanya bagi yang menerima tapi tidak bagi yang memberi. Ini adalah dalam rangka apa? Dalam rangka mengambil hak untuk menolak kezaliman yang menimpa dirinya, kecuali dengan membayar suap. Maka dengan membayar suap dia tidak terzalimi, maka ini termasuk suap yang boleh. Nah, contohnya apa ini? Ya, dikalungi celurit, dikupain celno. Nah ini boleh enggak? Boleh untuk keamanan. Jadi di jalan dicegat orang kalungi celurit, lalu kemudian kita keluarkan uang. Sudahlah, biarkan saya hidup, ini uangnya ambil saja. Ini dalam rangka menyelamatkan diri, menolak kezaliman. Nah, ini boleh. Ya? Tidak boleh terlanjur celurit. Terlanjur celurit ya sudah mati, Pak. Sudah terlanjur celurit sudah mati itu. Ya. Baik. Kalau tidak mati ya berdarah atau terluka parah. Maka Ibnu Abidin, ulama mazhab Hanafi berkata, sogok yang diberikan untuk menolak kezaliman pada diri dan hartanya dari orang yang penerima sogok atau sogok jenis ini halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Jadi halal bagi pemberi dan tetap haram bagi penerima. Adapun orang yang mengetahui, ini ulama mazhab Syafi'i, Ar-Romli, Imam Ar-Romli mengatakan ada orang yang mengetahui bahwa hartanya akan diambil dengan cara yang batil,
kecuali dia memberikan sogok, maka dia tidak berdosa memberikan sogok, karena ini untuk menolak kezaliman. Imam Ibnu Qudamah ini salah satu ulama dalam mazhab Hambali. Beliau mengatakan jika seorang memberikan sogok untuk menolak kezaliman terhadap dirinya, maka hal ini dibolehkan. Jadi ini dibolehkan. Demikian pula Imam Ibnu Taimiyah juga berkata, seseorang boleh memberikan hadiah sebagai perantara untuk mendapatkan haknya atau menolak kezaliman atas dirinya. Maka pendapat ini dinukil dari para ulama salaf dan para ulama besar. Jadi untuk menolak kezaliman, tadi rumahnya mau dibakar sama orang, lalu kemudian kita kasih uang sehingga rumahnya tidak jadi dibakar, boleh, tidak apa-apa. Atau apa, hartanya mau istilahnya rampas, lalu kemudian kita berikan sebagian, lalu dia lepas, maka tidak apa-apa. Ini adalah dalam rangka menolak kezaliman. Bapak dan saudara yang berbahagia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk di sana adalah untuk mengambil hak. Untuk mengambil hak di sini diperbolehkan. Sebagai contoh seperti ini, ada orang sudah mengikuti ujian untuk diterima menjadi pegawai tertentu. Ini saya tidak menyebut di negeri kita ya, umpamanya ini di negara manapun. Jadi ada orang mau jadi polisi, misalnya gitu Pak Panut ya. Jadi ada orang mau jadi polisi, ujiannya lolos, ujiannya sudah lolos. Nah, jelas ujiannya lolos, semua lolos. Tapi tiba-tiba ada oknum yang datang, Mas, jenengan ini sebenarnya lolos, tapi yo maaf, kalau kamu tidak bisa menyediakan berapa kira-kira? Ya, misalnya, ya tidak usah banyak-banyak lah, 200 misalnya. Kalau Anda tidak bisa menyediakan 200, ya maaf. Oh ya. Kalau Anda tidak bisa menyediakan 200 juta, rasa oke-oke, ini cuma perumpamaan kok. Prakteknya aku ngerti ono tenan ora ngerti. Ini saya bukan politisi, saya bukan birokrat, saya tidak tahu prakteknya ada atau tidak. Nek krungu kerep ning mbuh tenan apa ora ngerti. Sehingga saya tidak menuduh. Kalau sering ada orang cerita, ya dengar, tapi mbuh tenan apa orang, jangan sampai kita termakan oleh rumor yang berkembang sementara kita tidak melihat sendiri, tidak tahu sendiri. Jadi kalau misalnya begitu betul, ini Anda nanti harus bayar 200 juta atau 500 juta. Nanti Anda saya loloskan. Lupa kan kula pun lulus, ya karemu. Jenengan iki can lulus, ning nek orang bayar, ya ngapura. Iki bijine tak ejolke bocah liya. Sik gelem bayar. Maka ini namanya suap untuk mengambil hak. Karena dia sejatinya tanpa bayar pun lolos. Ujiannya lolos, tertulisnya lolos, akademiknya lolos, tapi ada oknum yang kemudian memanfaatkan situasi. Maka pada saat itu kita memberi suap, statusnya adalah mengambil hak kita, karena nyata-nyatanya secara nilai kita lolos, secara kriteria kita terpenuhi. Tetapi lain cerita, ada oknum datang, jenengan kira lulus loh, bijimu elek, dhuwurmu kurang dhuwur, terus apalagi untumu tambalan, pemeneh polisi cacatnya apa? Lehmu melaku kurang demes, angel jenengan lulus. Ning nek pengen lulus gampang, bayar 500 mengko beres. Maka ini namanya merampas hak, karena sejatinya dia tidak pantas, sejatinya dia tidak lolos, nilainya tidak tercukupi. Maka orang yang nilainya tercukupi akan tergeser oleh orang yang bayar tadi, dan ini hukumnya adalah haram. Ini hukumnya haram karena merampas hak orang lain yang sejatinya orang lain tersebut sangat pantas dan memenuhi kriteria, tapi kemudian digeser oleh orang yang punya uang, dan ini hukumnya haram. Tapi beda dalam kasus yang pertama itu mengambil hak.
sebenarnya dia itu kalau tidak ada oknum tadi, kalau tidak ada yang memanfaatkan situasi, jelas tingginya memenuhi syarat, ototnya juga pantas kalau jadi aparatur negara, kemudian juga secara kesehatan dia terpenuhi, nilainya juga bagus. Nah, tinggal masuk saja. Tapi tadi ada oknum memanfaatkan situasi. Ya monggo, kalau jenengan tidak mau nilainya hangus, bayar. Apa boleh buat? Maka kemudian dia membayar yang semestinya dia tidak bayar pun sebenarnya lolos. Tapi dia bayar itu hanya sekedar untuk mengambil haknya, bukan untuk merampas hak orang lain. Yang menjadi dalil pendapat ini adalah athar yang diriwayatkan dari sahabat Ibnu Mas'ud, semoga Allah meridhoinya, bahwa pada saat berada di Habsyah, harta beliau diambil oleh seseorang, maka beliau membayar sogok sebanyak 2 keping uang emas seraya berkata, dosa sogok ini hanyalah ditanggung oleh orang yang menerima. Athar ini diriwayatkan oleh Al-Qurtubi dalam tafsirnya. Juga Bapak Ibu yang berbahagia yang dirahmati Allah, dapat dianalogikan dengan tebusan membayar tawanan muslim yang ditahan oleh orang kafir. Jadi ada seorang muslim ditahan oleh orang kafir dalam sebuah peperangan, maka boleh ditebus dengan sejumlah uang, dan ini tidak termasuk suap yang dilarang, tapi dalam rangka menebus, menyelamatkan nyawa seorang muslim. Jadi ada disandra oleh pasukan di satu negeri, lalu kemudian untuk membebaskannya harus membayar sejumlah uang. Maka ini boleh dibayar, dan ini statusnya bukan suap yang haram, tapi dalam rangka menyelamatkan nyawa, dalam rangka untuk menolak kezaliman, dalam rangka mengambil haknya. Maka seorang menyelamatkan nyawa seorang muslim, menebusnya pada saat perang, ini disamakan dengan suap yang dibolehkan, karena hal itu memang boleh dalam rangka menyelamatkan seorang muslim, dalam rangka menebus para tawanan, dalam rangka menolak kezaliman. Pendapat mayoritas para ulama ini sangat kuat, dengan catatan wajib berusaha terlebih dahulu untuk menempuh jalan yang benar demi mendapatkan haknya. Jadi tempuh dulu jalan yang benar. Kalau ternyata kemudian mentok tenan, ya sudah, baru kemudian bayar, dengan catatan dia memang orang yang berhak. Kalau dia bukan orang yang berhak, jelas-jelas nilainya tadi ketika ujian tidak lolos, jangan bayar. Kalau bayar namanya zalim. Bapak Ibu yang berbahagia, demikian topik pembahasan kita pada kesempatan ini, bahwa Islam mengharamkan praktek suap, termasuk kalau pemilu itu jangan mau disuap untuk memilih kandidat atau calon tertentu, baik legislatif atau juga kepala daerah atau juga presiden. Sebaiknya tetap tidak melakukan atau tidak menerima suap. Itu sama-sama dilarang dan tidak boleh di dalam Islam, kecuali Anda hanya diberi alat peraga kampanye. Itu boleh-boleh saja, alat peraga kampanye yang sesuai undang-undang, dikasih stiker, ditampani oleh, dikasih apa lagi selain stiker, misalnya dikasih duluang atau kertas visi misi, ya boleh. Dikasih apa lagi misalnya yang sifatnya merupakan alat peraga kampanye, itu tidak termasuk suap. Tapi alat peraga kampanye berupa baju batik misalnya, suap itu 300.000 regane. Itu sama, itu suap, itu bukan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye berupa misalnya, apalagi gawe ke gimana? Kaos yang kayak apa? Kaosnya yang 6.000 ya itu alat peraga kampanye. Tapi 6.000 rupiah. Ya, yang saring tahu, tidak apa-apa, itu alat peraga kampanye. Tapi kalau diberi sesuatu yang melebihi biaya alat peraga kampanye, saya tidak tahu di undang-undang alat peraga kampanye berapa. Mas Sugeng yang tahu berapa, Mas Sugeng? Ya. Tidak tahu. Oh ya, baik. Kalau ternyata kok dikasih sesuatu yang harganya misalnya
100.000 gitu. Nah itu bukan halal peraga kampanye, itu jelas suap, itu nyogok dalam berupa misalnya beras, itu sogokan, itu gula pasir ya, harganya jelas bukan menunjukkan alat peraga kampanye, tapi itu sebuah suap. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Bismillah.